majelis ulama kita ini, bahkan di tahun 1981 yang berangkat dari pemahaman Buya Hamka yang menjadi ketua MUI itu, haram hukumnya mengucapkan selamat hari Natal itu. Sampai meninggalnya beliau tidak pernah mencabut itu. Kenapa kok menjadi haram? Karena seseorang itu menjadi muslim juga dengan kata-kata, dengan ungkapan kata. Kan cukup dengan membaca 2 kalimat syahadat. Dia awalnya non muslim menjadi mu'allaf. Bisa juga seorang keluar dari agamanya dengan kata-kata. Ini menyangkut akidah. Nah, kalau ini diperkuat di dalam keyakinan kita, kita akan berhati-hati berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah salat subuh, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah berharap rahmat kasih sayang Allah, berharap barakah dalam kehidupan sehari-hari kita, dan berharap ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat Allah, barakah Allah dan maghfirah dari Allah dapat kita peroleh di saat berada di penghujung tahun 2022 ini. Tanpa terasa para jamaah, dalam kalender Masehi kita ini telah ada pada hari-hari terakhir di bulan Desember tahun 2022. Sedangkan dalam kalender Hijriah kita juga berakhir insyaallah hari ini tanggal 28 atau 29 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Tidak terlalu lama lagi dari Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Jadi hampir 3 bulan lagi atau kurang dari 3 bulan. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat dan akan memasuki bersama-sama dengan bulan Ramadan. Sungguh waktu yang sangat cepat kita lalui hari-hari kehidupan ini. Dan tentu kita bermuhasabah diri apa yang telah kita lakukan dalam menjalani misi kehidupan ini. Jamaah rahimakumullah, ada satu hal yang harus kita kawal dalam kehidupan sebagai hamba Allah,
sebagai pengabdi kepada Allah, seiring dengan perkembangan zaman, waktu yang kadang-kadang menghimpit persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, jika tidak menggunakan dengan pendekatan agama, maka kita akan jauh dari hidayah petunjuk Allah. Apa yang sedang kita rasakan di depan kita hari-hari ini, dan itu berulang setiap tahun, dihadapkan kepada satu kenyataan yang harus kita lakukan untuk diri, keluarga, dan generasi kita, umat muslimin, di saat berada di bulan Desember, di tanggal-tanggal 25 sampai dengan tanggal 1 Januari. Di kelompok tertentu dicoba digabungkan itu antara Natal dan Tahun Baru. Sementara kita sebagai seorang muslim harus mengokohkan diri kita, harus meneguhkan keyakinan kita setiap saat. Kenapa demikian para jemaah? Bahwa iman seseorang itu fluktuasi, berubah-ubah. Kadang mengalami penebalan yang luar biasa, kokoh, kuat, mantap. Itu bisa dengan suasana keseharian kita, atau kadang-kadang mengalami penipisan, itu kadang-kadang dengan pengaruh yang ada di sekitar kita. Karena itu, seorang intelektual muslim di Mesir, Rektor Universitas Al-Azhar Kairo, itu punya satu pernyataan, Al-Islam aqidah wa syariah. Islam itu terdiri dari dua landasan. Landasan yang pertama adalah akidah, kemudian yang kedua adalah syariah. Dikatakan muslim yang sempurna, dikatakan mukmin yang kuat manakala akidahnya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat dalam arti akidahnya, keyakinannya tidak pernah ditukar dengan apapun yang bersifat duniawi. Kuat dalam pengertian pemahaman keagamaan yang sangat dalam dan luas serta konsis. Kuat dalam pengertian moral dan akhlaknya yang luar biasa bagusnya, sebagaimana akhlak Rasulullah, sebagaimana juga akhlak para sahabat dan keluarga Rasulullah. Khairun, itu luar biasa baiknya dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dha'if, dari seorang yang imannya standar atau mungkin lemah. Nah, kita mungkin ingin tahu seperti apa iman yang kokoh kuat itu dan seperti apa iman yang lemah itu, agar kita dikategorikan orang mukmin yang bagus dalam penilaian Allah dan Rasulnya dan lebih dicintai oleh Allah. Jadi Allah itu mencintai di antara kita ini manakala kokoh iman kita, keyakinan kita, mantap keislaman kita. Kalau sudah dicintai, maka setiap doa kita, pengaduan kita, baik pengaduan pribadi maupun masalah-masalah keumatan, itu akan didengarkan dan akan dijabah oleh Allah. Sebaliknya, manakala iman ini menjadi menipis,
seorang tokoh sufi itu lebih pantas kita sehari mengucapkan innalillah ketika iman kita mengalami penipisan. Bukan hanya mendengarkan orang sakit, mendengarkan orang mati, innalillah. Tetapi ketika iman ini sudah mulai tergerus, sudah sangat menipis, banyak peluang, banyak hal yang sifat duniawi dan jauh dari agama, maka itu yang pantas kita ucapkan innalillah, musibah besar. Para jamaah rahimakumullah. Nah, ketika kita menyadari bahwa Islam itu terdiri dari akidah dan syariah, maka kita dihadapkan kepada sebuah kenyataan. Ada dua hal yang harus kita waspadai kapanpun itu, khususnya di akhir tahun. Apa itu? Pertama adalah talbis. Ada pola hidup di dunia modern ini dari kalangan orang Islam itu, dan dia bangga dengan Islam liberal misalnya. Dia bangga dengan cara hidup yang sebetulnya tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Namanya talbis. Sehingga Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukkan. Jadi haram hukumnya mencampur adukkan itu al-haq, kebenaran agama ini, al-Islam ini yang sudah menjadi keyakinan kita, dengan al-batil, di luar ajaran agama yang sudah benar ini. Jadi dua pilihan para jamaah. Kalau sudah di luar ajaran agama itu batil, tidak ada pilihan lagi. Sementara kalau sudah ini petunjuk Allah, ajaran syariat, akidah yang benar ini, itu al-haq. Jadi dua saja pilihan itu, al-haq dan al-batil. Dan jangan dicampur adukan. Kalau sudah ajaran agama, kita jalani dengan konsis itu. Kalau sudah akidahnya, sudah akidah yang benar bertauhid, ya itu yang pegang teguh. Demikian juga menjalankan ajaran agama. Kalau sudah sesuai dengan ajaran al-Islam, contoh dari Rasulullah, petunjuk dari Allah, al-haq. Di luar itu al-batil. Jadi dua pilihan. Nah, rupanya Allah sudah memprediksi itu, bayangkan itu. Ketika ayat ini turun, ternyata berlaku sepanjang zaman itu. Upaya-upaya untuk talbis, upaya-upaya untuk mencampur aduk antara al-haq dengan al-batil. Baik di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai hari ini. Wala talbisul haqqa bil batil. Nah, kalau sudah punya dasar seperti ini, kita akan menjadi faham betul bagaimana menyikapi apa yang terjadi di sekitar kita. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan engkau menyembunyikan. Tahu, disembunyikan. Tahu ini ajaran, tapi tidak dicoba ditampilkan. Wa antum ta'lam, padahal kamu tahu itu. Jamaah rahimakumullah. Karena itu fakta-fakta yang terjadi itu, Al-Quran jauh sebelum hari ini sudah diungkapkan itu. Tinggal pembuktian saja. Wah, kok benar ya Al-Quran? Diturunkan 14 abad yang lampau lebih, ternyata aktual Masian untuk kita pahami, dan ternyata terjadi pada hari-hari ini. Tidak bisa dipungkiri itu para jamaah. Jadi benar-benar luar biasa ini ayat. Nah, kemudian majelis ulama kita ini bahkan di tahun
1981 yang berangkat dari pemahaman Buya Hamka yang menjadi ketua MUI itu. Haram hukumnya mengucapkan selamat hari Natal itu. Sampai meninggalnya beliau tidak pernah mencabut itu. Kenapa kok menjadi haram? Karena seseorang itu menjadi muslim juga dengan kata-kata, dengan ungkapan kata. Kan cukup dengan membaca 2 kalimat syahadat. Dia awalnya non muslim menjadi mu'allaf. Bisa juga seorang keluar dari agamanya dengan kata-kata. Ini menyangkut akidah. Nah, kalau ini diperkuat di dalam keyakinan kita, kita akan berhati-hati pada jamaah. Kehati-hatian itu memang harus kita lakukan karena menyangkut masalah akidah. Dicampur. Ada namanya Natalan bersama. MUI mengatakan itu haram itu. Kalau di sini mungkin tidak terasa pada jamaah, tapi kalau kota-kota besar ada komunitas perkantoran yang kemudian dicampur aduk, ada muslim non muslim situ, ada kegiatan itu. Tidak ikut, disangkanya tidak toleran, padahal di situ bukan tempatnya toleran itu. Ikut dia jual agamanya. Padahal sudah jelas itu. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukkan. Kalau sudah kata-kata bersama itu kan campur aduk. Muslim tapi kemudian ikut kebaktian mereka, ritual mereka, campur aduk. Allah melarang itu. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dicampur adukkan. Sepakat seluruh umat Islam itu bahwa tidak boleh dan haram hukumnya mencampur adukkan. Tetapi kenyataannya pada jamaah, kenyataannya fakta yang ada di antara saudara-saudara kita dicari-cari hela untuk bagaimana bisa menjadi boleh dan sebagainya itu. Naudzubillah. Jamaah rahimakumullah. Itu penyakit yang menjangkiti umat hari ini itu talbis. Di mana-mana. Oh nanti kita ini intoleran. Wah, kalau sudah dikalirkan ke situ, bukan tempatnya. Jadi kalau sudah begini ajaran agama, contoh dari Rasulullah juga tidak ada, petunjuk Allah sudah jelas, maka pegang teguh itu. Karena Islam itu adalah akidah dan syariat. Al-Islam aqidatun wa syariatun. Islam itu ya akidah. Kalau sudah akidahnya luntur ya habis itu bangunan. Punya rumah yang fondasinya kemudian kena longsor, ya habis. Ya roboh rumah itu. Jadi akidah itu menjadi sangat berbiasa untuk kita pelihara setiap saat. Jadidu imanakum. Perbarui iman kamu setiap saat. Apalagi di akhir tahun. Jamaah rahimakumullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyakit yang harus diwaspadai adalah tasyabbuh. Ikut-ikut, lata. Jadi biar dikatakan modern ya ikutlah. Tanpa diperhatikan apakah yang diikuti itu sudah sesuai tidak dengan ajaran agama. Sudah ada contoh tidak dari Rasulullah? Ada tidak petunjuk yang mengatakan itu menjadi boleh? Itu tidak diperhatikan. Nah inilah jamaah rahimakumullah. Rasulullah mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang latah dan ikut-ikut ajaran mereka, maka samalah dengan mereka pada hakikatnya. Nauzubillah. Nah ini kita perdengarkan kepada kita, keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita, agar tidak tasyabbuh. Apa contoh tasyabbuh para jamaah? Contoh tasyabbuh itu misalnya ukuran yang kecil saja tapi menjadi besar itu.
ini di tahun baru seperti apa? Oh, keluar rumah, ngajak anak, ngajak cucu jalan-jalan sampai jam 12 malam. Apa yang dilakukan? Bunyikan trompet, pret kepada kata timur itu. Nah itu kalau ditanya apa itu yang kerjakan? Ya ini pergantian tahun. Terus apa yang diinginkan? Ya ikut kebanyakan orang. Lah kalau sudah begitu itu. Kalau sudah ikut kebanyakan orang itu namanya tasyabbuh. Man tasyabba biqaumin. Ternyata mereka itu kalau dibuka sejarah, dari mana sejarah itu? Dari mereka. Mereka yang punya acara yang kemudian kita ikut. Padahal Allah mengatakan dalam surat Al-Isra itu wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti sebuah amalan yang kamu tidak tahu itu dari mana sejarahnya dan apakah sesuai dengan ajaran agama. Inna sam'a, karena pendengaran kamu, wal basara, penglihatan kamu, kullu ulaika kana anhu mas'ulah, akan dipertanggungjawabkan. Ada mas'uliyah pada jamaah. Ya, kita duduk bersimpuh di Masjid Darussalam ini, itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah kebaikan kita. Dzikir kita, jamaah salat subuh kita, kan semuanya akan diadukan kepada Allah. Ya Allah, pada hari Ahad, pada hari Jumat subuh kami duduk bersimpuh sujud kepada Engkau. Semuanya akan diadukan kepada Allah. Sebaliknya juga perbuatan yang mafhum mukhalafah, pengertian terbalik, perbuatan maksiat, perbuatan yang abu-abu juga akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Ada mas'uliyah. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dipertanggungjawabkan. Jamaah rahimakumullah. Nah, kesadaran seperti ini dalam rangka membersihkan keislaman kita yang katanya itu akidah dan syariah itu, apakah sudah sesuai syariah yang kita kerjakan itu sebagaimana diajarkan Rasulullah? Karena dua topang untuk menjadikan Muslim kita yang sebenarnya itu adalah akidah dan syariah. Akidah kita jelas, alhamdulillah kawal terus dari bangun tidur sampai tidur kembali. Coba kalau kita bangun itu asbahna wa asbal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu bangun kita lapor kepada Allah, ya Allah, subuh ini milik Engkau. Dan aku bersyukur ya Allah dihidupkan kembali dari kematianku yang satu malam. Mati dihidupkan kembali oleh Allah. Disyukurkan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah. Dalam rangka mengawal. Rasulullah subuh-subuh begini pada jamaah itu sering menanya kepada sahabat, kaifa asbahtum? Rasulullah menyapa sahabat itu, sahabatku, gimana keadaanmu subuh ini? Apa jawaban sahabat? Asbahna mu'minina billah. Subuh ini dan sepanjang hari ini, wahai Rasulullah, kami orang-orang yang konsis memelihara keimanan kami, akidah kami, keislaman kami. Dikawal oleh Rasulullah. Dohanya dikawal, siangnya dikawal, sorenya dikawal, malamnya dikawal. Nah, samalah kita juga untuk bersama-sama mengawal diri, mengawal jamaah kita di akhir tahun ini, agar dua penopang keislaman kita itu, akidah kita sangat kuat dan tidak pernah terpengaruh dengan apapun. Syariah kita, pengawalan ajaran agama kita itu sesuai dengan yang ditunjukkan di dalam ajaran Islam, contoh dari Rasulullah. Jamaah rahimakumullah. Kenapa kemudian kita tidak boleh mengucapkan itu selamat hari Natal itu? Kenapa? Kita harus punya dasar. Dan ternyata kalau kita buka, sering Ustadz Abdul Samad
itu mengungkapkan berulang-ulang itu, dan Ustaz Hidayat juga mengungkapkan berulang-ulang itu, dan Ustaz yang lain itu. Kalau kita buka misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 73, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafir itu. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari 3 komponen. Apa ya maksudnya itu? Ini sudah sejak turunnya ini sudah ada namanya Trinitas, itu sudah ada para jemaah. Tak bisa dihela-hela lagi. Sementara ada seorang yang mengatakan bahwa istilah kafir itu tidak ditujukan kepada kelompok ini, kepada orang kafir Quraisy. Loh, tidak paham itu. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari 3. Apakah ada punya keyakinan seperti ini? Ada. Nah, kemudian kita mengucapkan salamat, berarti kan pembenaran. Nah, ini dasar kenapa Buya Hamka mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat Natal itu. Dan itu pengakuan, karena itu kafir, masuk dalam lingkaran akidah. Jamaah rahimakumullah, kalau kita kaji nanti di rumah surat Al-Maidah ayat 73. Nah, kenapa kok Islam itu tegas? Ya, karena memang prinsipnya tegas. Sebagaimana di dalam surat Al-Fathu ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama beliau dan kita insyaallah bersama menjadi pengikut setianya, tegas dalam memegang prinsip tauhid kepada setiap propaganda orang-orang kafir, dan kasih sayang kepada sesama Islam, ta'awun, saling mendoakan, saling menolong, memberikan jalan keluar. Nah, kadang-kadang dibalik kepada orang kafir berbaik-baik, kepada sesama Islam atokar, dimusuhi, tidak nemu bener. Itu ada kelompok seperti itu para jemaah. Ini Allah mengatakan, kalau dikatakan umat Nabi Muhammad itu pengikut setia Rasulullah itu salah satunya adalah asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Al-Qur'an 29 ayat surat Al-Fathu ayat 29. Jamaah rahimakumullah, barangkali itu sebagai renungan kita untuk sama-sama mengingatkan, tausiah untuk diri, untuk keluarga, untuk anak-anak kita, agar berhati-hati di akhir tahun ini. Kawal akidah kita bersama, akidah Islamnya, karena Islam itu menurut Profesor Dr. Muhammad Saltut, al-Islam aqidatun wa syariatun. Islam itu ditopang oleh 2, akidahnya kuat dan mantap di dalam mengamalkan syariat agama Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.